Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 Prodi S1 Pendidikan Fisika yang beranggotakan saya sendiri Alia Fahmi Muawana dengan NIM 2002112004 dan juga rekan saya Salsabila Nur Afani dengan NIM 2002112013 akan mempresentasikan PowerPoint yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar yang dibina oleh Bu Ade Trisnawati dengan tema larutan penyangga dan hidrolisis garam. Sebelumnya kita pasti sering mendengar istilah larutan penyangga. Sebenarnya apa sih larutan penyangga itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut. Larutan penyangga atau larutan dapar ataupun buffer adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH tertentu agar tidak banyak berubah selama reaksi kimia berlangsung. Sifatnya, pH-nya hanya berubah sedikit dengan pemberian sedikit asam kuat atau basa kuat. Terdiri dari asam lemah dan garam atau basa konjugasinya, atau basa lemah dan garam atau asam konjugasinya. Larutan penyangga dalam darah terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu karbonat, dan yang kedua hemoglobin, dan yang ketiga yaitu fosfat. Larutan penyangga karbonat dan fosfat memiliki fungsi yang sama, yaitu mengontrol dan mengatur pH darah agar tetap stabil. Sedangkan larutan penyangga hemoglobin berperan dalam proses pengikatan oksigen dalam darah. Komponen larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Dibuat secara langsung dari asam lemah dengan garam yang mengandung basa konjugasi pasangan dari asam lemah atau sering disebut campuran asam lemah dengan garamnya. Adapun cara kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO- yang mengalami kesetimbangan. Yang pertama pada penambahan asam. Penambahan asam atau H+ akan menggeser kesetimbangan ke kiri, di mana ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH. Dan yang kedua yaitu pada penambahan basa. Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH- dari basa itu akan bereaksi dengan ion H+ membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion H+ akan dipertahankan. Jadi, pada penambahan basa menyebabkan berkurangnya komponen asam CH3COOH bukan ion H+. Basa yang ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO- dan air. Larutan penyangga basa. Penyangga yang memiliki komponen basa lemah dan asam konjugasinya. Dengan demikian, dalam sistem penyangga tersebut terdapat basa lemah dan asam konjugasi pasangan basa lemah tersebut. Yang pertama pada penambahan asam. Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H+ dari asam akan mengikat ion OH-. Hal tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Di samping itu, penambahan ini menyebabkan berkurangnya komponen basa NH3, bukannya ion OH-. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan basa NH3 membentuk ion NH4+. Yang kedua yaitu pada penambahan basa. Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi dengan komponen asam NH4+, membentuk komponen basa NH3 dan air. Apa saja sih sifat larutan penyangga itu? Adapun sifat-sifat larutan penyangga diketahui sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pH tertentu. pH buffer dapat dicari dengan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu
pH sama dengan pKa plus log garam atau asam. pOH sama dengan pKb plus log garam atau basa. pH buffer bergantung pada Ka asam lemah atau Kb basa lemah dan perbandingan konsentrasi asam dengan konsentrasi basa konjugasinya atau konsentrasi basa lemah dengan konsentrasi asam konjugasinya. Adapun persamaannya yaitu A. Reaksi ionisasi asam lemah Ha menjadi H++ amin. Tetapan ionisasinya dilambangkan dengan Ka. Ka sama dengan H+ kali A min atau Ha. Yang B, reaksi ionisasi basa lemah. LOH menjadi L+ plus OH min. Tetapan ionisasinya dilambangkan dengan Kb. Kb sama dengan L+ dikali OH min atau LOH. Sifat yang kedua yaitu pH-nya relatif tidak berubah jika ditambahkan sedikit asam atau basa. Yang ketiga, pH-nya tidak berubah jika diencerkan. Bagaimana sih cara menentukan pH larutan penyangga? Yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Karena dalam satu larutan mengandung CH3COOH dan CH3COO-, maka rumusnya dapat ditulis pH sama dengan PK min log A per G dengan Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah, A sama dengan jumlah mol asam lemah, G sama dengan jumlah mol basa konjugasi. Dan untuk menentukan H+ larutan penyangga asam lemah dengan basa konjugasi dapat dirumuskan H+ sama dengan Ka asam lemah per basa konjugasi sama dengan Ka kali A per V per G per V. H+ sama dengan Ka kali A per G atau pH sama dengan pKa min log A per G. Selanjutnya yaitu larutan penyangga basa. pOH sama dengan pKb min log B per G dengan Kb sama dengan tetapan ionisasi basa lemah, B sama dengan jumlah mol basa lemah, G sama dengan jumlah mol asam konjugasi. Untuk menentukan OH min, larutan penyangga basa lemah dengan asam konjugasi konsentrasinya akan diperoleh dengan rumus NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH min. Kb sama dengan NH4 dikali OH min per NH3. OH min sama dengan Kb NH3 per NH4 OH min sama dengan Kb basa lemah per asam konjugasi. Min log OH min sama dengan min log Kb min log basa lemah per asam konjugasi. pOH sama dengan pKb min log basa lemah per asam konjugasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai dengan mudah contoh larutan penyangga. Salah satunya yaitu obat tetes mata. Bagian yang kedua adalah hidrolisis garam. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hidrolisis garam. Apa sih hidrolisis garam? Hidrolisis berasal dari kata hidro yaitu air dan lisis berarti penguraian. Berarti hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basanya kembali. Ada dua macam hidrolisis. Yang pertama adalah hidrolisis parsial atau sebagian. Yang kedua adalah hidrolisis total. Cara menentukan pH hidrolisis garam. Yang pertama, garam itu berasal dari asam lemah dan basa kuat. Yang kedua, garam berasal dari asam kuat dan basa lemah. Dan yang ketiga, garam berasal dari asam lemah dan basa lemah. Beberapa sifat dan karakteristik dari hidrolisis garam. Yang pertama, menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. 2. Kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. 3.
ketiga, garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. 4. Garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation dan anion bereaksi. 5. Garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Jenis garam berdasarkan asam dan basa pembentuknya. Asam pembentuk kuat, basa pembentuk kuat, sifat larutan, netral. Contohnya adalah NaCl dan K2SO4. Asam pembentuk kuat, basa pembentuk lemah, maka sifat larutannya akan asam. Contohnya adalah NH4Cl, AlCl3. Asam pembentuk lemah, basa pembentuk kuat, sifat larutan akan basa. Contohnya adalah NaCl3, COO3, dan KCN. Asam pembentuk lemah, basa pembentuk lemah, sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa. Contohnya adalah NH4CH3COO, yaitu NH4CO3. Garam yang terhidrolisis dalam air dan sifatnya. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sebagian. Yang kedua, garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah akan mengalami hidrolisis sempurna. Yang ketiga adalah garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat akan mengalami hidrolisis sebagian. Ada 3 reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Hidrolisis sempurna terjadi dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis sebagian terjadi dari senyawa kuat, basa kuat, dan asam lemah. Reaksi yang tidak terhidrolisis terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Contoh dari reaksi hidrolisis garam tersebut adalah sebagai berikut. Sifat garam pada hidrolisis sempurna memiliki bergantung pada nilai Ka dan Kb. Apabila jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Dan jika Kb lebih besar daripada Ka, maka garam tersebut bersifat basa. Pada reaksi hidrolisis, jumlah garam yang mengalami hidrolisis hanya sedikit, tetapi tetap menyebabkan perubahan nilai pH larutan. Karena itu, reaksi hidrolisis juga disebut reaksi kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan reaksi hidrolisis juga disebut tetapan hidrolisis atau KW. pH larutan garam dari asam kuat dan basa kuat yang paling tepat habis bereaksi adalah pH sama dengan 7, yaitu bersifat netral. Selanjutnya adalah cara menghitung nilai pH. Yang pertama adalah cara menghitung nilai pH dari garam-garam. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jika garamnya berasal dari kation atau anion, yang salah satunya bervalensi 2, maka rumusnya adalah nilai garam dari basa kuat dan basa lemah adalah pH lebih besar daripada 7. Garam ini bersifat basa. Nilai konsentrasi OH-nya adalah sedangkan garam yang berbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifat garamnya bergantung pada nilai ketetapan masing-masing, yaitu jika Ka sama dengan Kb,
maka garam tersebut bersifat netral atau pH sama dengan 7. Sedangkan jika Ka lebih besar daripada Kb, maka garam tersebut bersifat asam atau pH kurang dari 7. Maka nilainya adalah H+. Proses hidrolisis garam memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama ada garam amonium nitrat atau NH4NO3. Amonium nitrat biasanya digunakan untuk alat kompres dingin. Yang kedua ada monosodium glutamat atau MSG. Garam ini biasa digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan. Yang ketiga cangkang moluska. Garam ini bersifat basa. Dan yang terakhir adalah kalium nitrat. Kalium nitrat adalah garam yang bersifat netral. Garam ini terbentuk dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Kalium nitrat biasa digunakan sebagai bahan pengawet dalam sosis. Manfaat dan kegunaan hidrolisis garam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemutih pakaian atau yang biasa kita kenal dengan Baiklin. Yang kedua adalah penjernih air. Yang ketiga adalah sebagai pupuk. Yang keempat pelarut sabun. Yang kelima penyedap makanan. Yang keenam adalah kompres dingin. Yang terakhir adalah video animasi. Yang pertama ada video animasi hidrolisis garam, dan yang kedua adalah video larutan penyangga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love, 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 how you love to hate me. Kinda said that you always been like that. See me making waves and you don't like that. Driving through your puddles going splish splash. Splash, splash, splash. Stressing over nothing, baby, relax. While you're getting angry, I'ma kick back. Only thing I think about is big stacks. Negative days, negative nights, baby, you're wasting all your time. I can't relate, I keep it light. No, no, no drama in my life. Wake up, yeah, make up, maybe I need you now. I've been good lately, blowing up, working busy. You ain't worth my love if you only love to hate me. Love, 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 love. How you love to hate me. Love, 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 love. You ain't worth my love if you only love to hate me. I'ma let you fade into the background. Baby, all my shows are getting too loud. Keep on turning it up and you want me down. Negative days, negative nights, baby, you're wasting all your time. I can't relate, I keep it light. No, no, no drama in my life. Wake up, yeah, make up, maybe I need you now. I've been good lately, blowing up, working busy. You ain't on my love if you only love to hate me. Love, 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 love. How you love to hate me. Love, 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 love. You ain't want my love if you only love to hate me. Love to hate me, you hate to love me. I'm taking back what you've taken from me. You're mistaken, honey, there's something that remind me why I be alone on my own. If I needed you, I have you that I know. Hold up, I could do bad by myself, don't need help. One of a kind of hand that I was dealt, like oh well, felt Cupid was stupid, I should've knew it. Cause I've been through it, you wouldn't do it if it ain't foolish. Stupid. You ain't want my love if you only love to hate me. Love.